Oke. Tapi kalau yang kaki 1000 tadi kan nggak ada bahaya toh ya? Nggak ada bahaya. Nggak tahu dinamakan kaki 1000 napa pun ngitung napa. Kurang gawean ya ngitung sikil. Oh ya, besar. Ya. Kalau mengusir hewan, maksudnya gini, Bu, selama itu bisa diusir, dibuang keluar, diusir, dibuang keluar. Tapi kalau sudah membahayakan, maka boleh dibunuh. Karena membahayakan. Oke, yang kedua yuk, pelet. Jenengan tahu pelet? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun. Mantra, jimat, dan pelet ya guna-guna syirkun adalah kesyirikan. Tapi Bu, biasanya kalau pelet itu suami istri. Kemarin ya ada supaya suaminya nggak ke lain hati atau suaminya ben nggak nikah lagi, akhirnya istrinya datang ke dukun untuk melet suaminya. Jadi niatnya ya apa ya? Ben suami ya ben nggak rabi meneh kan itu ya. Tapi caranya inna syirka la dzulmun adzim, dengan kesyirikan yang itu dosa besar. Ya. Jadi kalau mau melet suaminya supaya nggak ke lain hati itu ya jenengan harus dandan kalau di dekat suami ya. Orang mau jagong tok dandane. Nek jagong nek pengajian ketok dandan ayu-ayu bareng tekan ngomah dasar suwek dinggo ya. Baunya nggak sedap ya. Nah, kalau mau menyihir suami supaya nggak ke lain hati, supaya suaminya betah di rumah, ya sesuai yang disunahkan, berpenampilan yang menarik, kemudian suka senyum, kemudian wangi, ya. Kemudian mohon maaf kalau ke suami itu kan harus memenuhi 3 kebutuhan. Kebutuhan mata suaminya harus dipenuhi dengan melihat penampilan yang baik, ya. Kemudian apa? Kebutuhan hidungnya wangi, kebutuhan perut apa? Makan. Yang selanjutnya kebutuhan bawah perut. Ya, bergaul atau berhubungan badan. 4 berarti ya, 4 kebutuhan suami ini. Nah, kalau itu bisa dipenuhi oleh istrinya, enak dipandang, wangi, kemudian bisa masak, ya, yang sehingga memuaskan perut suaminya, kemudian yang keempat bisa memuaskan bawah perut suaminya, insya Allah tidak ke lain hati lah. Itu sihir yang diperbolehkan, ya. Kalau pelet tidak diperbolehkan. Gejala, sekarang gejala orang yang kena sihir pelet. Cintanya akan bertambah dan condong kepada nafsu birahinya tinggi. Jadi kalau contohnya istri memelet suaminya, berarti nanti suaminya akan kecintaannya bertambah dan akan, mohon maaf, semacam libidonya itu akan meningkat. Nafsu birahi kepada istrinya itu akan meningkat juga, akan bertambah. Itu kalau suami istri. Tapi kalau yang bukan suami istri, pacar misal, ya, naudzubillah min dzalik, si A pacaran si B, ya. Kalau sudah main pelet di situ, ya sudah, akan tambah kecintaannya dan nafsunya birahinya akan tinggi. Jadi akan selalu kepengen ketemu, dan kalau sudah ketemu ya mesti gituan. Nah gitu ya, jenengan sing paham ya. Yang kedua tadi ya, jadi melakukan
sangat keinginan yang sangat besar untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian yang ketiga, tidak sabar untuk menahan rasa cintanya. Yang keempat, sangat rindu untuk bertemu dan melihatnya. Yang kelima, menaati sepenuhnya. Satu, cintanya bertambah. Yang kedua, keinginan untuk melakukan hubungan seksualnya juga besar. Yang ketiga, tidak sabar menahan rasa cintanya atau nggak sabar menahan kangennya. Kemudian pengen ketemu dan melihat. Yang kelima, akan menaati sepenuhnya. Ini biasanya yang pakai pelet itu ada udang di balik batu, Bu. Ada maksud tertentu. Contoh, pengen ngabisin duitnya, pengen ngabisin hartanya, akhirnya main pelet. Karena mentaati sepenuhnya, maka akan dikuras habis. Aku ditransfer ya, terus minta ini itu dan sebagainya. Ya. Itu biasanya orang yang pakai pelet ini mesti ada maksud terselubung di situ, dan maksud yang tidak baik di situ. Lah, bagi korban nanti efek sampingnya apa? Bagi korban nanti efek sampingnya akan sering jatuh sakit. Kemudian si korban ini akan membenci keluarganya, bahkan orang tuanya. Jadi wis ora nurut karo wong tua nih, karena dia cinta mati. Orang kalau sudah kena pelet kan cinta mati ya. Itu yang kemudian membuat dia jadi nggak nurut atau bahkan jadi benci sama keluarganya, terutama kepada kedua orang tuanya. Lebih nurut sama pacarnya tadi atau sama pasangannya tadi. Dan si korban itu akan, misalnya korbannya suami atau laki-laki, maka dia akan membenci semua wanita. Oh ya. Ya. Kalau yang jadi korban laki-laki atau suaminya, maka suami atau laki-laki itu akan membenci semua wanita selain dari tadi pacarnya tadi. Ya. Dia tidak ada ketertarikan dengan wanita yang lain. Tertariknya hanya sama pacarnya tadi atau pasangannya tadi. Low battery, please charge. Oke. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang pengobatan dari Low battery, please charge. pengobatan dari pelet. Dengar ya suara saya ya? Oke. Bacakan kepada orang yang kena pelet tadi ayat-ayat ruqyah yang tadi jenengan sudah nyatet ya. Low battery, please charge. Kecuali Al-Baqarah ayat 102.
Al-Baqarah ayat 102 itu diganti dengan surah At-Taghabun ayat 14 sampai 16. Ya, Al-Baqarah yang tadi ayat 102 itu diganti surah At-Taghabun ayat 14 sampai 16. Dan orang yang kena pelet itu ketika diruqyah akan merasakan mati rasa di ujung jari jemarinya, pusing kepalanya, dadanya serasa sesak, sakit yang luar biasa pada lambung ketika diruqyah. Bahkan bisa sampai muntah kalau peletnya itu melalui makanan atau minuman. Ya. Terus kalau dia muntahnya itu berwarna kuning, merah, atau hitam, berarti alhamdulillah sihir peletnya sudah selesai, sudah keluar. Dan terapi rutinnya harus minum air ruqyah. Ini terapi rutinnya meminum air ruqyah. Minimal selama 3 pekan. Jadi air ruqyah itu ya air yang panjenengan bacakan tadi ya, ayat-ayat ruqyah yang panjenengan sudah catat tadi. Terus kemudian setiap mengawali baca selalu ta'awud, selesai baca tiupkan ke air itu diminum selama 3 pekan. Jadi ngeruqyah airnya segalon sekalian ya, 1 galon sekalian. Campur teh boleh ya, tapi yang penting airnya diruqyah dulu ya. Kalau saya, air ruqyah saya itu saya campur zam-zam ya, saya campur zam-zam, itu yang paling bagus. Tapi kalau jenengan mau zam-zam tok, oh ya silakan, duitnya turah-turah. Ya, zam-zam kan mahal ya. Sing asli ya. Ada pertanyaan? Ya? Ya, bacain di depan galon. Nanti setelah selesai baca, setiap 1 surat atau ayat ditiupkan. Karena ruqyah itu intinya nafas, tiupan. Ruqyah itu intinya tiupan. Jadi baca ditiupkan, kayak gitu. Ada lagi? Boleh? Tidak apa-apa. Itu nanti akan ngefek kan. Kalau di Jepang itu Profesor Emoto itu ya, beliau pernah meneliti air yang didoakan, kalau di kita kan di ruqyah itu ternyata partikelnya menjadi lebih bagus, kualitasnya lebih bagus. Jadi kalau diminum orang lain nggak apa-apa. Kan ini Al-Quran ya, nggak ada efek samping lah insya Allah. Tapi kalau diminum bagi orang yang kena gangguan jin, ya dia akan ada reaksi. Kalau yang suami istri ya, kalau itu sampai setelah korbannya itu menikah dan kemudian membenci suaminya atau istrinya, itu masih berlanjut juga berarti ya? Masih berlanjut juga? Iya, masih berlanjut, harus diselesaikan pokoknya sampai tuntas. Jadi pelet terus nikah loh, ya tetap masih sama, tetap ada pengaruh sihirnya. Ini harus diselesaikan. Nah, cuman masalahnya kan begitu dia sudah nikah,
misalkan dari pihak wanita memelet laki-laki ya, terus kemudian nikah, kan wanita itu seneng aja toh, karena laki-lakinya jadi setia, dia nggak mungkin ke lain hati. Oh, korbannya menikah dengan orang lain, ya tetap masih ada pengaruh itu. Itu harus diselesaikan, karena nanti otomatis gangguannya itu akan mempengaruhi hubungan, keharmonisan hubungan suami istri dari korban tadi, si pelet. Sama gangguan jin nasab juga gitu, dia akan akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga, jin nasab. Kenapa? Karena jinnya itu akan kepingin memenuhi dia seutuhnya. Jadi kalau dimiliki sama orang lain tuh dia nggak rela. Ada lagi yang lain? Monggo. Ya, pokoknya kalau ketemu saya mesti gitu. Jadi kalau sudah ada gangguan fix, ada gangguan jin, kalau ketemu saya mesti ada reaksi. Ya, kalau ketemu saya mesti ada reaksi. Entah jantung berdebar-debar, atau dia merasa pusing, atau dia lesu, atau dia yang kemarin beberapa pekan yang lalu yang datang ke saya itu malah pengen ngamuk-ngamuk. Cuman dia tahan. Jadi begitu saya datang, dia ngelihat saya itu udah ada reaksi, gemeteran. Kemudian pas waktu saya nyampain materi yang sesuai dengan yang dia alami, dia pengen berontak tapi ditahan. Terus ya, alhamdulillah. Wah, nek nganti kesurupan yang gini kan gayeng ya. Ya jadi pengajian, malah saya nanganin. Itu ya Bu Tuti ya, insya Allah nanti lambat laun kita akan selesaikan, tuntaskan insya Allah. Ada lagi? Pertanyaan? Cukup? Berarti dua itu yang kita bahas detail. Untuk besok kita lanjutkan ke berikutnya. Atau ada di sini yang punya pengalaman dari ini ada? Nanti saya dahulukan, tidak apa-apa pembahasannya. Misalkan ada yang, Ustadz, saya ngalamin ini, atau ini, atau ini. Berarti nanti untuk yang ini saya akhirkan pembahasannya. Saya bahas yang panjenengan alami dulu, supaya nemu jawabannya. Panggilan gaib. Oke, ada lagi? Penyakit. Ada lagi? Gila? Ada yang gila? Ada lagi? Mana penglihatan? Oh, ini toh. Ada lagi? Oke ya, semua. Allahu Akbar. Oke, berarti untuk besok hari Jumat kita akan bahas ini. Kita dahulukan pembahasannya. Kalau penghalang pernikahan, ada penghalang pernikahan? Oke, siap. Kok semuanya jadinya? Masya Allah. Ya, siap. Insya Allah ini akan sangat membantu. Kalau tidak terjadi pada diri jenengan, kan monggo. Kijingi liwat. Infaknya panjenengan akan dipakai pembangunan Islamic Center di Tanah Wakaf Boyolali. Insya Allah panjenengan akan dapat pahala yatim duafa, pondok pesantren Tahfidzul Quran, lansia, studio dakwah, rumah sehat, dan masjid. Insya Allah. Ya, mukena. Insya Allah nanti mukena itu akan saya bagikan ke murid-muridnya Bu Tuti ini yang direhabilitasi wanita. Kalau nanti jenengan pengen ikut yang direhabilitasi wanita, nggak apa-apa. Ustaz, saya pengen ikut, nanti tak kabari. Ya, ikut ketemu sama teman-teman di sana. Insya Allah kalau jenengan tidak ngalami ini, siapa tahu ada keluarga atau teman yang ngalami ini. Atau nanti di kemudian hari panjenengan akan bertemu dengan orang yang mengalami ini. Lah karena panjenengan sudah ngaji dan punya catatannya, panjenengan bisa share ilmunya. Kan saya nggak kenal, yang kenal panjenengan, yang ketemu panjenengan. Lah panjenengan bisa share ilmunya. Nanti kalau dia memang menghendaki diruqyah, lah panjenengan yang kemudian menghubungi saya. Ya, ini ya nomor saya, jangan lupa 0882 1640 1974.
kartu namanya habis, belum cetak lagi. Tapi bagi yang kena gangguan jin, baik panjenengan atau keluarga atau teman, itu akan sangat membantu. Akan sangat membantu. Boleh, tapi jangan panas. Ya, maksimal anget. Minum sebelum makan. Bagi yang kena sihir, ditambah konsumsi kurma ajwa aliyah setiap pagi 7 butir sebelum makan. Kurma ajwa aliyah, jangan tertipu dengan kurma ajwa Madinah karena beda. Kurma ajwa aliyah, kalau mau nitip ke saya boleh, supaya dapat yang asli. Kemudian minum madunya di bawah lidah, dituangkan di bawah lidah, diamkan barang 5-10 detik, kemudian ditelan pelan-pelan. Itu kalau langsung madunya diminum. Tapi kalau dicampurkan ke air, ya jangan bawah lidah, malah utah habis. Biasa minum biasa. Tapi kalau langsung madu di bawah lidah, untuk penyerapan enzim yang lebih maksimal, insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Ini saya bawa madu, cuman saya mbak berapa ya? Ada? Iya, insya Allah. Itu cukup ya? Sekian, kita tutup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang berinfak sedekah, terima kasih. Panjenengan dapat pahala jariah dari pembangunan pondok dan Islamic Center. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa hari Jumat saya tunggu kedatangannya di sini lagi. Ajak teman-teman, apalagi yang punya ada tanda-tanda ini nih. Ajak ke sini supaya mendapat pencerahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.